Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indrawati Sapii. Saya dari Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo, Prodi Teknik Lingkungan semester 4. Di video ini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal saya tentang AMDAL mengenai transportasi darat dan juga pembangunan berkelanjutan jembatan. Presentasi saya kali ini guna untuk memenuhi tugas dari Bapak Rustam Anwar SPD SH MSI mata kuliah AMDAL. Baik, langsung saja ke materi pertama atau review jurnal pertama, yaitu tentang transportasi darat. Jurnal Kebijakan Transportasi Darat atau Jalan Kendaraan Listrik, Perspektif Pasar dan Infrastruktur. Pada review jurnal AMDAL tentang transportasi ini, saya mengambil judul yaitu Strategi Pemanfaatan Kendaraan Listrik Berkelanjutan sebagai Solusi untuk Mengurangi Emisi Karbon. Jurnal tentang penelitian transportasi darat multidisipliner mahasiswa pasca sarjana. Tahun diterbitkan jurnal yaitu tahun 2021. Penulis Cakrawati Sujoko. Pada jurnal ini terdapat abstrak di mana di dalamnya terisi penggunaan kendaraan di Indonesia saat ini semakin meningkat, baik kendaraan roda 2 maupun roda 4. Dalam mendukung ketahanan energi dalam sektor transportasi saat ini, pemerintah mendukung perkembangan kendaraan listrik guna mendukung tercapainya energi yang bersih dan ramah lingkungan. Saat ini kendaraan listrik dijadikan solusi alternatif yang sedang dikembangkan dalam mendukung energi yang lebih bersih dan ramah lingkungan dan mengurangi polusi dan emisi gas buang akibat penggunaan bahan bakar minyak pada kendaraan bermotor. Saat ini kendaraan listrik semakin banyak dikembangkan. Kendaraan listrik menjadi salah satu solusi dalam mengantisipasi dampak krisis energi. Dengan penggunaan mobil listrik tentunya juga akan mampu menciptakan teknologi yang ramah lingkungan karena polusi udara akan berkurang. Mendukung kebijakan Paris Agreement dan mengurangi emisi karbon di sektor transportasi, industri baterai dan mobil listrik di Indonesia sedang melakukan tahap percepatan dalam perkembangannya. Baik, kita masuk ke pembahasan, yaitu kerusakan lingkungan yang semakin buruk merupakan dampak yang dihasilkan dari adanya limbah yang tidak ditanggulangi secara benar. Saat ini lingkungan sudah menjadi perhatian penting bagi setiap kalangan. Hal ini dikarenakan kelestarian lingkungan merupakan salah satu faktor terciptanya pembangunan yang berkelanjutan dan tidak terkecuali dalam hal pengurangan emisi CO2 yang menjadi salah satu penyebabnya. Namun, pada kenyataannya, intensitas emisi CO2 di Indonesia selalu meningkat di setiap tahunnya. Di Indonesia terus meningkat, di mana di tahun 1992 emisi CO2 hanya sebesar 168,32 juta metrik ton, kemudian meningkat di tahun 2018 menjadi 522,23 juta metrik ton. Lonjakan peningkatan emisi CO2 ini tentunya dapat memicu terjadinya global dalam memperburuk keadaan lingkungan di Indonesia. Indonesia saat ini juga berupaya dalam memerangi kondisi perubahan iklim. Berbagai upaya dilakukan dan salah satu langkah besar Indonesia dalam menjaga kondisi lingkungan dan melawan perubahan iklim adalah dengan meluncurkan rencana aksi. Kondisi lingkungan
dan melawan perubahan iklim adalah dengan meluncurkan Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca atau RANG-EK pada tahun 2011 yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2011 dan Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API) yang dirilis pada tahun 2014. Di balik langkah tersebut, sejatinya juga Indonesia memiliki misi nasional bersama dengan pihak internasional yang tertuang dalam Kyoto Protocol untuk menciptakan greenhouse strategi di bidang energi. Termasuk di dalamnya adalah bidang energi listrik dan melakukan pengoptimalan kendaraan listrik sebagai upaya mengurangi emisi karbon di sektor transportasi. Target penurunan emisi yang dikontribusikan Indonesia pada saat KTT Perubahan Iklim di Paris tahun 2015 adalah penurunan emisi sebesar 29% dari business as usual dalam komitmen penurunan emisi GRK sampai tahun 2020 lebih dari 80%. Target penurunan emisi bertumpu pada sektor kehutanan dan lahan gambut. Sementara itu, pada komitmen 2030 penurunan emisi akan lebih mengandalkan pada kegiatan berbasis energi, yaitu pembangkitan energi, penggunaan energi baik di sektor transportasi, industri maupun penggunaan energi di tingkat rumah tangga. Selanjutnya yaitu tentang tujuan penelitian. Tujuan penulisan ini adalah menghasilkan review literatur terkait kebijakan kendaraan listrik sebagai langkah untuk mengurangi emisi karbon, di mana nanti akan menghasilkan saran-saran yang dapat meningkatkan kualitas penggunaan kendaraan listrik yang ramah lingkungan. Metode yang dilakukan pada penelitian ini akan dilakukan menggunakan metode kualitatif, teknik pengumpulan data, penggunaan data sekunder yaitu berupa analisa deskriptif, berbagai referensi jurnal, buku, laporan internet, dan lainnya. Dalam pembahasan penelitian, mengkaji mengenai material baterai dan supply chain kendaraan listrik di Indonesia. Penelitian ini akan membahas dari sisi strategi pemanfaatan kendaraan listrik dalam rangka mengurangi emisi karbon menggunakan PDCA. PDCA adalah singkatan dari Plan, Do, Check, dan Act, yaitu siklus peningkatan proses. Suatu proses pemecahan masalah 4 langkah yang umum digunakan dalam pengendalian kualitas adalah PCA, singkatan dari Plan, Do, Check, Act. Rencanakan, kerjakan, pemeriksaan, tindak lanjut. Kesimpulan yang dapat kita simpulkan pada jurnal pertama ini yaitu dalam penelitian ini kita dapat menyimpulkan bahwa kebijakan transportasi kendaraan listrik memiliki potensi dampak positif yang signifikan terhadap lingkungan. Beberapa analisis mengenai dampak lingkungan dari kebijakan transportasi darat kendaraan listrik antara lain yaitu yang pertama dapat mengurangi emisi gas rumah kaca, yang kedua penurunan polusi udara, dan yang ketiga pengurangan ketergantungan pada bahan bakar. Kebijakan transportasi kendaraan listrik secara keseluruhan masih dianggap lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan kendaraan konvensional berbahan bakar fosil. Upaya terus dilakukan untuk mengurangi dampak negatif ini melalui inovasi teknologi, regulasi yang ketat, dan praktik produksi yang berkelanjutan. Kendaraan listrik dapat membantu mengatasi masalah pencemaran udara di perkotaan. Berdasarkan total emisi CO2 yang dikeluarkan, terdapat 3 komponen yang paling berpengaruh terhadap tingginya emisi, yaitu sektor kelistrikan 42%, yang kedua transportasi 23%, dan perumahan 6%. Pada jurnal ini juga saya menemukan kelebihan dan kekurangan pada penelitian jurnal ini, jurnal transportasi
darat ini. Kelebihan penelitiannya yaitu pertama, teori dan pembahasannya sangat tepat. Yang kedua, penggunaan bahasa serta penulisannya jelas dan mudah dipahami oleh pembaca. Adapun kekurangan yang terdapat pada jurnal ini yaitu pada penelitian ini terdapat kekurangan karena teori penjelasannya masih kurang lengkap serta kesimpulan dari teorinya tidak jelas. Baik, langsung saja kita ke jurnal kedua yaitu tentang pengendalian AMDAL dalam pembangunan berkelanjutan atau jembatan. Judul dari jurnal kedua ini yaitu AMDAL sebagai instrumen pengendalian dampak lingkungan dalam pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Jurnal Penelitian Transportasi Darat Pembangunan Berkelanjutan atau Jembatan diterbitkan pada tahun 2021. Penulis Nina Herlina dan juga Ukila Supriyatin. Di dalam jurnal ini terdapat abstrak juga seperti pada jurnal pertama, di mana di dalam abstraknya yaitu terlaksananya pembangunan berkelanjutan dan terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam adalah tujuan pengelolaan lingkungan. Untuk tercapainya tujuan ini, maka sejak awal perencanaan kegiatan sudah harus diperkirakan perubahan kondisi lingkungan sebagai akibat kegiatan penggunaan, baik akibat menguntungkan atau positif maupun akibat yang merugikan atau negatif. Dengan demikian, sejak dini harus sudah dipersiapkan langkah-langkah pengelolaannya. Salah satu cara untuk mengkaji perubahan lingkungan yang mungkin terjadi adalah melalui pelaksanaan studi AMDAL. Pada jurnal ini terdapat pembahasan antara lain secara teoritis atau praktis konsep AMDAL sebagai salah satu instrumen penting dalam upaya mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dari ancaman dan pencemaran mempunyai nilai esensial karena diterima sebagai instrumen nasional, sehingga sudah selayaknya menjadi komitmen perusahaan untuk mengaktualisasikan dalam aktivitas ekonominya. Secara substantif AMDAL memuat beragam upaya yang dikonstruksikan untuk mencegah berbagai kemungkinan buruk yang dapat menurunkan kualitas lingkungan hidup. Melalui rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang sistematis, diharapkan upaya pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan hidup tataran pragmatis dapat terwujud dalam kenyataan. Lingkungan hidup AMDAL menjadi sarana penjaga keseimbangan dan keharmonisan antara kepentingan negara, kepentingan umum, dan kepentingan perorangan atau individu terhadap lingkungan hidup dalam kehidupan bernegara. Kepentingan negara terhadap lingkungan dapat ditelaah dari penjelasan umum UU PPLH yang menggarisbawahi bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain. Penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan. Sebagai konsekuensi dari pembangunan,
Terus dikembangkan upaya pengendalian dampak secara dini. Analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL adalah salah satu perangkat primitif pengelolaan lingkungan hidup yang harus diperkuat melalui peningkatan akuntabilitas dalam pelaksanaan penyusunan AMDAL dengan mempersyaratkan lisensi bagi penilai AMDAL dan diterapkannya sertifikasi bagi penyusun dokumen AMDAL, serta dengan memperjelas juga menjadi salah satu persyaratan utama dalam memperoleh izin lingkungan yang mutlak dimiliki sebelum diperoleh izin usaha. Tujuan pada penelitian ini yaitu terlaksananya pembangunan berkelanjutan dan terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam adalah tujuan pengelolaan lingkungan untuk perencanaan kegiatan. Maka dari itu, sudah harus diperkirakan perubahan kondisi lingkungan sebagai akibat kegiatan pembangunan, baik akibat menguntungkan atau positif maupun akibat yang merugikan atau negatif. Pada review jurnal kali ini dapat kita lihat metode yang dilakukan, yaitu metode analisis. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui review dan melakukan studi kasus proyek dalam pembangunan berkelanjutan serta menjelaskan konsep, prinsip, prosedur, dan peraturan yang berkaitan dengan AMDAL. Pada review jurnal kedua ini dapat kita simpulkan yaitu tentang analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau AMDAL menurut pasal 1 angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan. Dalam ketentuan pasal 2 ayat 1 UPPLH bahwa setiap usaha atau kegiatan yang terdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL. AMDAL ini sebagai instrumen hukum yang memiliki makna penting untuk melindungi lingkungan dari berbagai kegiatan, khususnya yang dilakukan oleh para pelaku usaha yang kegiatannya menimbulkan dampak besar dan penting terhadap kelangsungan lingkungan hidup. Dari kedua jurnal, perbandingan antara jurnal 1 dan 2, yaitu jurnal 1 kebijakan transportasi darat jalan kendaraan listrik dalam perspektif pasar dan infrastruktur. Pada pembahasan pokok yaitu kendaraan listrik merupakan salah satu bidang transportasi ramah lingkungan yang merupakan salah satu keberhasilan suatu negara dapat memberikan dampak positif terhadap lingkungan seperti pengurangan emisi gas rumah kaca, terutama emisi CO2 yang berasal dari sektor transportasi kendaraan listrik yang menggunakan energi listrik bersih seperti energi terbarukan dapat mengurangi emisi CO2 secara signifikan dibandingkan dengan kendaraan bertenaga fosil. Kemudian yang kedua, tidak menghasilkan emisi langsung di tempat sehingga dapat membantu meningkatkan kualitas udara di perkotaan dengan mengurangi polusi udara yang dihasilkan oleh kendaraan bermesin pembakaran internal. Yang ketiga, lebih tenang daripada kendaraan bertenaga fosil karena tidak ada mesin pembakaran internal. Oleh karena itu, dampak kebisingan dari kendaraan listrik pada lingkungan dapat berkurang. Kemudian yang pada jurnal 2 tentang pengendalian AMDAL dalam pembangunan berkelanjutan jembatan, pembahasan pokok yaitu
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 beserta perubahannya sebagai landasan konstitusional mewajibkan agar sumber daya alam dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal itu sebagai mana yang tercantum dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pada pembahasan pokok ini juga AMDAL sebagai dasar dalam sistem manajemen lingkungan environmental management system untuk kegiatan pembangunan, dengan AMDAL berperan sebagai masukan bagi penyusunan kebijakan pengolahan lingkungan hidup. Dalam konteks pengendalian pembangunan berkelanjutan, AMDAL analisis mengenai dampak lingkungan memainkan peran penting dalam mengevaluasi dampak proyek pembangunan jembatan dan mengidentifikasi langkah-langkah pengendalian yang diperlukan. Adapun langkah-langkah pengendalian yang diperlukan sebagai berikut. Pertama, AMDAL akan mengevaluasi dampak proyek pembangunan jembatan terhadap lingkungan fisik, termasuk tanah, air, udara, dan ekosistem di sekitarnya. Yang kedua, AMDAL juga akan mengevaluasi dampak sosial dan ekonomi dari pembangunan jembatan. Dampak sosial mencakup aspek seperti pemukiman atau pemindahan penduduk, aksesibilitas masyarakat, dampak pada budaya dan warisan lokal, serta partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Dan yang ketiga, AMDAL akan mengevaluasi dampak transportasi dan lalu lintas dari pembangunan jembatan. Ini melibatkan penilaian terhadap perubahan pola lalu lintas, kepadatan lalu lintas, waktu perjalanan, efisiensi transportasi, dan kemacetan. Dan yang keempat yaitu AMDAL juga harus mempertimbangkan dampak perubahan iklim dari pembangunan jembatan. Hal ini melibatkan penilaian terhadap emisi gas rumah kaca yang dihasilkan selama pembangunan dan operasi jembatan, serta kerentanan terhadap perubahan iklim seperti banjir, peningkatan muka air, dan perubahan pola cuaca. Setiap proyek pembangunan jembatan memiliki karakteristik unik dan membutuhkan penilaian AMDAL yang khusus sesuai dengan konteks pengendalian yang dapat diimplementasikan dalam pengendalian pembangunan berkelanjutan. Jembatan berdasarkan hasil analisis AMDAL yaitu desain dan konstruksi berkelanjutan menggunakan prinsip desain berkelanjutan dalam pembangunan jembatan, termasuk penggunaan bahan bangunan yang ramah lingkungan, efisiensi energi, dan pengurangan limbah konstruksi. Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari kedua pokok pembahasan di atas yaitu yang pertama tentang transportasi jalan atau kendaraan listrik. Pertama, kendaraan listrik dapat memberikan manfaat signifikan dalam pengurangan emisi gas rumah kaca dan polusi udara, mengurangi dampak negatif transportasi terhadap lingkungan. Yang kedua, penggunaan kendaraan listrik berpotensi mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil dan mendorong pengembangan sumber energi terbarukan. Yang ketiga, kendaraan listrik juga memiliki potensi untuk mengurangi kebisingan di lingkungan perkotaan karena operasinya yang lebih tenang. Namun, dari ketiga poin di atas, AMDAL harus mempertimbangkan aspek pengelolaan baterai, penggunaan sumber daya dalam produksi, dan pengelolaan limbah baterai untuk meminimalkan dampak negatifnya terhadap lingkungan. Kesimpulan pada jurnal kedua yaitu pembangunan berkelanjutan jembatan. Yang pertama, AMDAL membantu mengendalikan pembangunan jembatan secara berkelanjutan dengan mengevaluasi dampak lingkungan, sosial, ekonomi, dan perubahan iklim yang mungkin terjadi. Yang kedua,
Dalam pengendalian pembangunan berkelanjutan jembatan, langkah-langkah pengendalian termasuk desain dan konstruksi berkelanjutan, pemulihan dan konservasi ekosistem terdampak, pengelolaan lalu lintas dan transportasi, keterlibatan masyarakat, pengelolaan limbah dan daur ulang, serta pemantauan lingkungan yang berkelanjutan. Yang ketiga, dengan penerapan langkah-langkah pengendalian ini, pembangunan jembatan dapat dilakukan dengan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan, sosial dan ekonomi, sambil mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Secara keseluruhan, AMDAL berperan penting dalam mengevaluasi dampak lingkungan dan menentukan langkah-langkah pengendalian yang diperlukan dalam transportasi jalan, kendaraan listrik, dan pembangunan berkelanjutan jembatan. Melalui implementasi yang tepat, transportasi jalan, kendaraan listrik, dan pembangunan jembatan dapat berkontribusi pada pengurangan emisi, perlindungan lingkungan, dan pengembangan berkelanjutan. Dari kedua pokok pembahasan di atas juga kita dapat mengetahui pentingnya AMDAL dalam kehidupan masyarakat dan lingkungan, terutama kebijakan transportasi lingkungan, dan juga dalam pengendalian pembangunan berkelanjutan. Pentingnya keberadaan AMDAL dalam manajemen pengelolaan lingkungan hidup, sehingga menurut kajian Muhammad Zaidun, peran AMDAL adalah menempatkan diri pada posisi sentral, yaitu sebagai pusat pengendalian perencanaan pembangunan pada berbagai tingkat kegiatan pembangunan. Bila dilihat dari perspektif strategi perencanaan pembangunan, posisi AMDAL merupakan suatu fase mekanisme yang berperan sebagai alat penyaring atas perencanaan suatu kegiatan pembangunan agar selaras dengan strategi dan kebijakan pembangunan nasional yang terpadu. Mungkin sekian dari saya. Itulah review 2 jurnal tentang transportasi darat dan juga pembangunan berkelanjutan yang bisa saya presentasikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wallahumma fiqil aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.